Li Xintong menyambut kedatangan Qin Muyao dengan raut wajah gembira. Malam itu, dia memberi kejutan khusus pada Qin Muyao berupa pesta ulang tahun kecil-kecilan yang khusus mereka rayakan berdua saja. Qin Muyao pun terlihat sangat terkesan dengan hadiah yang diberikan oleh Li Xintong ini. Dan untuk beberapa saat, mereka pun saling berciuman untuk meluapkan betapa mereka sebenarnya saling mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Li Xintong membantu Qin Muyao untuk mengganti perban luka di lengan kanannya. Secara tidak sengaja, ketika Qin Muyao berdiri membelakangi Li Xintong, terlihat oleh Li Xintong ada bekas luka di pinggangnya. Dia pun bertanya, kenapa ada bekas luka yang sama dengan Jisan. Sesaat, Qin Muyao pun teringat peristiwa yang menimpanya 2 tahun silam ketika dia menolong seorang gadis dari kecelakaan mobil. Ketika mobil itu meledak, secara tidak sengaja ada pecahan kaca yang melukai pinggangnya. Dan gadis yang dia tolong waktu itu tidak lain adalah Li Xintong sendiri. Tapi Qin Muyao masih merahasiakan kenyataan ini. Qin Muyao menawarkan Li Xintong untuk berlibur dengannya dalam sehari saja. Mereka pun pergi ke suatu tempat di mana Li Xintong sering berlibur bersama ayahnya dulu. Di tempat itu, Li Xintong menceritakan banyak hal tentang kenangan indah bersama ayahnya. Qin Muyao mendengarkan cerita wanita yang dikaguminya itu dengan seksama. Dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk bersenang-senang dengannya dan untuk meminta jawaban Li Xintong atas pernyataan cintanya. Dengan malu-malu, Li Xintong pun memberikan jawaban. Ya, dengan penuh keyakinan Li Xintong menyatakan balik bahwa dia juga mencintai Qin Muyao. Mereka pun saling berciuman untuk beberapa saat untuk menunjukkan betapa mereka saling mencintai satu sama lain. Setelah puas mencium Li Xintong, Qin Muyao memandang wanita pujaannya itu dengan raut wajah sedih. Li Xintong pun heran, ada apa gerangan? Dia pun menagih janji Qin Muyao untuk tidak pernah meninggalkannya. Tapi Qin Muyao menjawabnya bahwa dia akan memenuhi janjinya, yaitu untuk melindungi Li Xintong. Dan keesokan harinya ketika Li Xintong terbangun dari tidurnya, didapatinya sebuah amplop di atas meja yang berisi sebuah kertas kecil dan sebuah kalung. Kertas kecil itu bertuliskan bahwa Qin Muyao telah pergi. Jelas Li Xintong kaget. Dia segera memeriksa ruang sebelah kamar tidurnya, yaitu ruangan Qin Muyao, dan benar, ruangan itu kosong. Li Xintong kemudian mencoba untuk menelpon Qin Muyao, tapi HP-nya ternyata sudah tidak aktif. Dia kirimi voice note, dia telepon dan telepon lagi, dia kirimi pesan, tapi semuanya tidak ada yang terhubung ataupun terkirim. Lalu di mana Qin Muyao? Di kediamannya, terlihat Qin Muyao tengah berbincang-bincang dengan saudaranya Zhou Mo. Sembari menyantap sarapan pagi, dia menyerahkan beberapa dokumen penting untuk disimpan Zhou Mo. Zhou Mo pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Qin Muyao. Begitu tahu Qin Muyao akan melawan kelompok Jingxi demi mengambil kontrak kerja mereka dengan Jisan, Zhou Mo marah besar. Dia tahu betapa bahayanya kelompok ini, tapi Qin Muyao meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Apa yang dilakukannya sekarang ini hanya untuk berjaga-jaga. Lagi-lagi, Zhou Mo tidak bisa mencegah keinginan adiknya itu. Di kediaman keluarga Li, terlihat Li Xintong duduk sendirian memandangi kalung pemberian Qin Muyao. Dia pandangi kalung itu, dia amati lagi dan lagi, dan ingatannya tiba-tiba kembali pada peristiwa 2 tahun lalu ketika dia mengalami kecelakaan mobil. Sepertinya dia tidak asing dengan kalung itu. Dan benar, dia ingat ciri lainnya dari pria yang menolongnya kala itu. Dia mengenakan kalung dan liontin kalung pria itu sama persis dengan yang dipegangnya saat ini. Dia juga teringat bahwa Qin Muyao juga memiliki bekas luka sayatan di pinggangnya sebagaimana Jisan juga memilikinya. Li Xintong tersenyum.
Dia sekarang semakin yakin bahwa yang menolongnya kala itu dalam kecelakaan bukanlah Jisan, tapi Qin Muyo. Keesokan harinya, Li Xintong menemui Zomo berharap dia akan mengatakan keberadaan Qin Muyo saat ini. Jelas Zomo menolak. Terpaksa Li Xintong terus mengikuti Zomo kemana saja dia pergi dalam seharian ini. Di tempat lain, Qin Muyo terlihat duduk lemas bersimbah darah. Tangannya menggenggam secari kertas, namun tak lama kemudian dia sobek kertas itu. Ya, Qin Muyo telah berhasil menghancurkan kontrak kerja Jisan dan kelompok Jixing untuk membunuhnya dan Li Xintong. Dengan berjalan terhuyung-huyung, Qin Muyo segera balik pulang ke rumahnya. Dan di rumahnya ternyata Li Xintong sudah menunggunya dengan ditemani oleh Zomo. Begitu melihat kedatangan Qin Muyo, Li Xintong langsung memeluknya. Dalam keadaan setengah sadar, dia mengomel protes kenapa selama ini Qin Muyo menutupi kenyataan bahwa dialah yang menyelamatkannya dalam peristiwa kecelakaan 2 tahun lalu, bukan Jisan. Qin Muyo pun menjawab bahwa alasannya tidak berterus terang padanya adalah dia tidak menginginkan Li Xintong mencintainya, hanya ingin balas budi. Qin Muyo pun akhirnya terkapar pingsan karena terlalu lelah dan banyaknya luka di badannya akibat pertarungannya dengan kelompok Jixing. Di pagi harinya, terlihat Li Xintong sedang menyiapkan sarapan pagi. Kemudian datanglah Qin Muyo menghampiri Li Xintong dan bercumbulah mereka untuk beberapa saat. Li Xintong mengambil biji kopi di rak lemari yang berada di ruang tamu. Dan secara tidak sengaja, dia melihat sebuah buku yang mirip sebuah diary. Karena penasaran, tanpa meminta izin Qin Muyo terlebih dahulu, Li Xintong pun membuka buku itu. Dan alangkah terkejutnya dia ketika membaca catatan-catatan dalam buku itu. Buku itu penuh dengan berbagai informasi tentang dirinya. Keterkejutan Li Xintong tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menemukan berkas yang ternyata adalah dokumen pentransferan 51% saham. Melihat ini semua, Li Xintong seakan tidak percaya bahwa orang yang dicintainya dan dipercayanya justru mengambil uangnya. Dia pun meminta penjelasan pada Qin Muyo, mengharap bahwa berkas itu hanya trik untuk menipu Jisan. Sayang, dia salah. Penjelasan demi penjelasan yang didapatnya dari Qin Muyo justru semakin menambah kekecewaannya. Dia menangis, bahkan pelukan yang didapatnya dari Qin Muyo tidak cukup untuk menenangkannya kembali. Li Xintong pun sangat kecewa, dan dia pun segera angkat kaki dari rumah Qin Muyo. Di kediamannya, Li Xintong melihat-lihat foto kebersamaannya dengan ayahnya. Dia penasaran apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh ayahnya itu. Aku berharap kamu tidak bisa melihat selamanya agar kau tidak melihat kenyataan yang ada di depanmu. Dan aku juga berharap ketika kamu bisa melihat kelak, kamu akan selalu bahagia seperti sebelumnya. Itulah kira-kira bunyi dari catatan kecil itu. Li Xintong pun tersadar bahwa sebenarnya Qin Muyo benar-benar sayang dan peduli padanya. Lalu apa yang sebenarnya disembunyikan olehnya?